Persilahan tafadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur yang kita lakukan dalam setiap kondisi. Artinya jangan sampai syukur yang dilakukan hanya dalam kondisi senang saja. Karena sesungguhnya hakikat syukur itu adalah kita mampu mensyukuri, kita mampu meyakini seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Kautsar. Ya, surat Al-Kautsar surat favorit. Kenapa surat favorit? Karena biasanya sering dibaca kalau kita sholat, ya, surat paling pendek. Jadi kalau misalnya sholat biasanya kita pakainya Inna Kautsar. Ya, tidak mau ribet, akhirnya yang paling dicari suratnya surat yang paling pendek. Surat Al-Kautsar. Padahal kalau kemudian kita tadabburi surat Al-Kautsar itu sungguh luar biasa. Karena surat Al-Kautsar ini diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai hiburan. Hiburan dalam kondisi Rasul saat itu sedang bersedih. Jadi ketika Rasulullah SAW kehilangan anak keduanya yang putra. Jadi kalau Rasulullah SAW itu memiliki anak 7 kan? Ada 4 putri, kemudian 3 putra. Nah, anak yang kedua Rasulullah SAW bernama Qasim, putra pertama. Jadi anak kedua tapi putra pertama itu wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau putranya wafat itu berarti dalam kondisi sedang sedih, kesedihan yang luar biasa. Bagi kita yang memiliki anak, kalau kemudian anak kita meninggal, itu luar biasa sedihnya. Nah, Rasulullah SAW sebagai manusia, beliau pun bersedih karena kehilangan Qasim putranya. Apalagi pada saat itu di bangsa Arab, di tengah-tengah masyarakat kota Mekah, memiliki anak laki-laki itu sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena mereka akan memiliki garis keturunan, nasab. Jadi sesuatu yang istimewa bagi masyarakat Arab pada saat itu. Nah, ketika kemudian Qasim meninggal, beberapa kaum Quraisy itu merasa bahagia justru ya, atas kehilangan putra Rasulullah SAW. Hingga suatu saat ketika Rasulullah SAW bertemu dengan iparnya Abu Jahal, jadi Abu Jahal itu ternyata
tokoh antagonis yang sampai kepada keluarganya pun akhirnya antagonis. Sampai iparnya Abu Jahal yang bernama Al-As Ibnu Wasil datang ketika bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berpapasan dengan Rasulullah. Awalnya biasa saja, tidak ada penghinaan kepada Rasul, ya biasa seperti biasa bertemu, kemudian ngobrol, apalagi setelah wafatnya Qasim. Tapi ketika selesai bertemu dengan Rasulullah, beliau kemudian bertemu dengan masyarakat kaum Quraisy yang lain sambil tertawa-tertawa, tersenyum. Isinya bahasanya mengejek Rasulullah. Mengejeknya apa? Wal abtar. Dengan sambil ketawa-ketawa. Rasulullah terputus keturunannya. Muhammad terputus keturunannya. Abtar itu ejekan. Ejekan kepada Rasul dengan nasabnya yang terputus karena wafatnya Qasim. Nanti membayangkan hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kehilangan putranya bernama Qasim, kemudian ditambah lagi ejekan dari masyarakat Quraisy pada saat itu kan, abtar gitu, itu membuat Rasulullah sebagai manusia pasti akan turun gitu, ya pasti akan merasa sedihnya ditambah lagi, bukan lagi jatuh tertimpa tangga gitu. Tapi sudah jatuh tertimpa tangga, tertimpa lagi misalnya dengan tembok, tapi itu sudah luar biasa. Ya, kesedihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam kondisi sedih seperti itu, tiba-tiba Allah menurunkan suratnya Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar. Sungguh kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Bayangkan, suruh bersyukur namanya. Orang lagi sedih disuruh bersyukur. Inna a'tayna kal-kautsar. Kami sudah ngasih nikmat kamu yang sangat banyak. Orang makan harus ketika sedang bersedih, yang sabar. Nanti akan dapat yang lebih baik. Tapi ini inna a'tayna kal-kautsar gitu. Kamu itu sudah sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kemudian salatlah dan berkurbanlah. Orang sedang bersedih disuruh bersyukur, sudah gitu fasholli li rabbika wanhar, salat dan berkurban. Justru biasanya kita yang datang takziah itu yang bisa memberikan uang duka kan. Yang datang kan biasanya kita datang memberikan uang duka gitu, kemudian masukkan ke ember atau ke baskom itu, kita yang takziah, bukan kemudian orang yang berdukanya yang kemudian memberikan hadiah kepada yang datang. Tapi ini disuruh fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Ya. Orang yang sedih disuruh berkurban. Hiburannya kepada Rasulullah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya nanti mereka yang mengejek itu yang nanti di akhirat yang akan mendapatkan ejekan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya begitu. Jadi luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata bahwa syukur itu tidak hanya dalam kondisi kita sedang dalam senang, tetapi dalam kesedihan pun isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan surat Al-Kautsar, hanya orang-orang yang bersyukur itu dia akan selalu bahagia, walaupun dia akan tetap tenang, akan bahagia, walaupun dalam kondisi sedih sekalipun dia tidak akan merasa kehilangan apapun. Jadi ketika sedih ya biasa saja. Ya, kalau misalnya Allah memberikan hari ini kesedihan kepada dia ya biasa saja. Kenapa? Karena mungkin ini saatnya Allah sedang memberikan ujian buat saya. Suatu saat nanti Allah akan memberikan nikmat yang lagi kepada saya. Jadi itu konsepnya syukur dalam kondisi apapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 124 tentang ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Di surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atammahun. Nah, jadi di sini dijelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menjadi sosok yang luar biasa, yang istimewa, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemuliaan dan keistimewaan yang diraih oleh Nabi Ibrahim itu bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang tiba-tiba hadir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melewati berbagai ujian. Kan saya sampaikan bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam di pertemuan sebelumnya, yang Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi khalilnya Allah, menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, kemudian menjadi kekasihnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijelaskan. Nah, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut itu tidak serta-merta tadi didapatkan dengan instan, tetapi prosesnya luar biasa, sehingga akhirnya Allah menentukan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai orang dekat Allah Subhanahu wa taala, manusia, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian menjadi imaman linnas, menjadi imam bagi manusia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka ini prosesnya ini yang harus kita ketahui, kenapa kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Prosesnya ini yang harus kita pelajari. Ujian-ujian dan bahasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu dengan ibtala. Ibtala itu artinya ujian. Jadi ternyata untuk mendapatkan fa'atammahun, untuk menyempurnakan keistimewaannya Nabi Ibrahim, untuk menyempurnakan kemuliaannya, ternyata prosesnya harus didahului dengan ibtala. Ya, ibtala itu artinya dengan ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim. Dan ujian itu berlangsung tidak hanya pada saat Nabi Ibrahim menjadi nabi, tetapi prosesnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam mulai beranjak dewasa, bahkan dari kecil ujian-ujian itu dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibtala itu artinya ujian. Bisa dalam padanannya dalam bahasa Arab bisa juga diartikan dengan ikhtabaro. Ikhtabaro itu juga ujian, ibtala kemudian ikhtabaro. Atau bahasanya dalam bahasa lain kita sering mendengar kata bala, bahkan kemudian itu sudah menjadi serapan di dalam bahasa Indonesia, misalnya bala bencana. Itu artinya bala itu sebenarnya ujian ya, dalam bahasa Arab artinya ujian, ibtala. Tetapi ada konsep yang salah ketika kita menyampaikan kata bala bencana. Kalau kita dalam bahasa Indonesia bala bencana, kenapa? Karena konotasinya ketika berbicara tentang bala, orang memikirnya bahwa bala itu harus dihindari, bahkan kalau bisa dihilangkan. Ya, kalau kita berbicara tentang bala, gitu, apalagi bala bencana itu harus dihindari atau kalau nggak dihilangkan. Padahal konsep di dalam Al-Quran tentang ibtala atau bala ini, ujian ini, itu bukan kemudian harus dihindari dan dihilangkan. Konsepnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena konsep di dalam Al-Quran itu, bala itu bukan hanya peristiwa yang menyedihkan, bukan sesuatu yang menyedihkan saja, tetapi dia juga bisa sesuatu yang kebaikan. Kebaikan itu ternyata bisa menjadi ujian. Ya, al-hasanat gitu. Al-hasanat itu bisa menjadi ujian, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum fil ardi umamah.
bahwa sesungguhnya kami sudah membagi manusia di muka bumi ini menjadi kelompok-kelompok. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Di antara kelompok-kelompok ini ada orang-orang yang saleh dan ada kebalikannya. Jadi Allah sudah menentukan manusia di muka bumi ini sudah berkelompok-kelompok. Ada yang mereka orang-orang saleh, kemudian juga ada yang mereka orang-orang yang sebaliknya, artinya saleh lawannya bisa jadi kafir, munafik. Itu kan orang-orang yang di luar orang saleh. Wa balawnahum bil hasanat. Lihat bahasanya Allah Subhanahu wa taala, wa balawnahum, dan kami dan mereka balawnahum diberikan ujian. Wa balawnahum, dan kami memberikan ujian kepada mereka. Ini bahasanya dengan kata bala juga. Balawnahum bil hasanat. Ujiannya dengan apa? Bil hasanati, dengan kebaikan. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kesedihan yang di awal, tetapi bil hasanati, dengan kebaikan. Ternyata kebaikan-kebaikan itu bisa menjadi ujian buat kita. Makanya ada orang yang kemudian misalnya dia beribadah setiap hari. Ternyata ibadahnya itu bisa jadi ujian buat dia sebenarnya. Kenapa? Karena Allah ingin melihat kualitas ibadahnya seseorang. Sampai mana kualitasnya. Jangan sampai ibadah yang dilakukan hanya ya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sholat tiap hari, datang sholat, kemudian baca Quran tiap hari. Tapi dia tidak mengerti apa itu sholat, dia tidak mengerti apa itu baca Quran. Makanya kemudian ujian itu datang kepada dia, terus menerus ujiannya dengan kebaikan itu. Ya. Sampai kemudian suatu saat dia paham, dia sadar bahwa oh ternyata apa yang saya lakukan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi saya harus paham apa yang saya lakukan. Sampai proses pemahaman. Nah makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran ini, balawnahum, ujiannya untuk orang-orang soleh, untuk kita semuanya, bukan hanya sekedar peristiwa menyedihkan, tetapi kebaikan pun bisa menjadi ujian bagi kita. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati. Baru kemudian Allah menyampaikan was sayyiati, keburukan. Baru disampaikan keburukan-keburukan itu sebagai ujian. Ya, ini orang-orang soleh dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan. Begitu juga orang-orang yang tidak soleh, mereka juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maka yang ingin sampaikan bahwa konsep tentang ujian itu bukan hanya sekedar keburukan, tetapi bukan hanya sekedar peristiwa menyedihkan, tetapi kebaikan-kebaikan, bahkan nikmat saja yang Allah berikan kepada kita itu bisa jadi ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita nikmat tidak berhenti-berhenti. Misalnya dari harta. Harta itu akan diberikan kepada kita terus. Kita nggak pernah hari ini dapat lagi, hari ini besok dapat lagi. Bisa jadi ketika kemudian Allah memberikan harta kepada kita terus, itu akan menjadi ujian untuk kita. Seberapa jauh kita bisa mengelola harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai kemudian pada satu titik, ketika seseorang itu mampu mengelola dengan baik hartanya sesuai dengan apa yang diinginkan sesuai dengan syariat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu akan berhenti sama dia. Ya, jadi yang salah bahwa ujian itu bukan hanya sekedar sesuatu yang menyedihkan. Keluarga misalnya, istri yang baik itu bisa jadi ujian juga buat kita. Oh, istri saya baik sekali, alhamdulillah, istri saya solehah sekali. Atau suami yang baik itu juga bisa jadi ujian. Kenapa? Karena pada satu titik kita nanti bisa jadi akan diberikan ujian terus sama Allah, ujian. Nanti suatu titik kita tahu, oh ternyata kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu harus saya dengan keluarga suami saya, dengan saya harus sampai pada satu titik saya jangan bergantung kepada pasangan. Kenapa? Karena saya harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bergantung kepada pasangan, berarti saya sudah bisa jadi saya akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian.
Jadi ragam ujian itu sesuatu yang semuanya bisa, jadi semua bisa kita kaitkan dengan ujian. Makanya saya disampaikan bahwa konsep Al-Quran ketika membahas tentang ujian, tentang bala, itu konotasinya adalah segala sesuatu, bahkan kebaikan-kebaikan dan keburukan itu adalah bagian dari ujian. Wa balawnahu bil hasanati wasayyi'at. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibtala tadi, dengan bahasanya ibtala, itu ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya, kita nanti maksud kemudian bagaimana fikhul bala, bagaimana fikih balanya. Itu akan kita ketahui kenapa kemudian ujian itu diberikan. Karena kita harus mendalam dulu, harus kita tahu dulu proses ketika kemudian. Jadi kan saya menggambarkannya Ibrahim alaihissalam mendapatkan kemuliaan, sosok yang mulia, tapi kemudian prosesnya di sana ada ujian. Nah, ujian atau bala ibtala yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus kita ketahui tujuannya, agar kita tahu bahwa tujuan dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk misalnya untuk ini ada tujuannya. Nah, ini ketika masuk ke dalam tujuan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti masuknya ke fikhul bala, tentang fikih ujian. Jadi fikih itu tidak hanya berputar di sekitar misalnya bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat, tetapi kita juga ada fikhul bala untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika Allah menguji seseorang, termasuk Nabi Ibrahim di dalamnya dengan kata ibtala, itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memperkuat husnudzon kita kepada Allah. Ini bagian dari tujuan kenapa bala itu diberikan kepada seseorang, termasuk kepada Nabi Ibrahim. Jadi ketika Allah mengirimkan ujian kepada kita, sesungguhnya itu adalah latihan atau tadrib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita husnudzon kepada Allah. Ini husnudzon itu adalah salah satu sifat Allah, salah satu sifat yang jarang bisa dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena dalam konteks kenyataannya, ketika kita secara teori, mungkin kita akan bicara, oh saya bisa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala secara teori. Tetapi ketika praktek di lapangan, yang tiba-tiba tercetus dari kita, atau bahkan kemudian khatara fi qalbi, apa yang kemudian terdetik di dalam hati kita ataupun dalam pikiran kita, tiba-tiba kita bisa menyalahkan kondisi yang sesungguhnya kondisi itu diciptakan oleh Allah. Misalnya pulang-pulang motor kita mogok di tengah jalan. Nah, ketika mogok di tengah jalan, ya Allah, itu husnudzonnya kita lagi butuh, lagi dikejar target, kemudian kita ada agenda yang penting, tiba-tiba motor atau mobilnya mogok, itu kita menyalahkan keadaan, ya. Padahal keadaan itu bisa jadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sehingga kemudian timbulnya adalah suudzon. Timbulnya adalah kita berpikir tidak positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara teori mudah untuk ya saya nanti akan gampang untuk berpikir positif terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi secara prakteknya itu akan susah. Makanya kenapa kemudian ujian itu datang, itu sebagai tadrib kepada kita, bahwa kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ana inda dzanni abdi. Saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau prasangka kita terhadap Allah Subhanahu wa taala buruk, ya maka kemudian Allah akan memberikan keburukan kepada kita.
Tapi kalau kemudian prasangka kita selalu baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terus gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misal wa ana ma'ahu idza dzakarani. Saya ini akan bersamanya ketika dia mengingat saya, dia menyebut nama saya. Jadi kalau ada seorang hamba mengingat saya, seorang hamba kemudian menyebut nama saya, maka saya akan bersamanya. Saya akan mendekatinya, saya akan terus datang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi gitu. Ketika seorang hamba berusaha untuk mendekatiku, maka aku juga akan berusaha untuk mendekati hamba tersebut. Tetapi ketika seseorang hamba berusaha untuk menjauh dariku, ya jangan salah kemudian aku juga akan menjauh dari hamba tersebut. Itu kan sesuai dengan pikiran seorang hamba. Jadi kalau sekarang seorang hamba pada prakteknya dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena dia berpikiran, oh tidak ada yang hasil aktivitas saya adalah hasil dari kerja saya, dia menjauh dari Allah, ya Allah jauh darinya. Itu kalau pikiran-pikiran husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Ya, jadi kalau kemudian kita berpikirnya buruk kepada Allah, ya wajar kalau kemudian Allah pun berpikir buruk kepada kita. Itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang fitrah, karena memang Allah sudah menyampaikan begitu di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ujian itu datang, itu sebagai latihan kita untuk berhusnudzon, untuk meningkatkan latihan kita ke berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Artinya dalam situasi yang normal saja kita diminta untuk berpikir positif, apalagi di posisi yang kita sedang dalam kondisi krisis gitu. Dalam kondisi kita kesedihan luar biasa, kita tetap diminta untuk berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Allah dalam tadi ketika menurunkan surat Al-Kautsar tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih tapi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir positif, untuk husnudzon kepada Allah bahwa ini adalah takdir terbaik yang Allah berikan untuk kita. Susah memang ya untuk ketika kita ingin berpikir positif, apalagi dalam kondisi tadi kita sedang dalam kesedihan. Tetapi ini latihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika kita diberikan ujian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ketika kita mendapatkan ujian, sesungguhnya ini adalah bagian dari konsekuensi keimanan. Ya. Ketika kita sudah mengatakan kita beriman kepada Allah, jangan kemudian kita merasa bahwa kita sudah aman. Saya beriman berarti saya aman. Tidak. Tapi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru pada saat itulah Allah akan menguji kita dengan berbagai ujian untuk melihat sejauh mana keimanan yang kita miliki. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah setiap manusia atau apakah orang-orang yang beriman itu mengira bahwa ketika mereka sudah berkata kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian ditinggalkan begitu saja? Tapi kata Allah tidak, sekali-kali tidak gitu. Kenapa? Karena wahum la yuftanun, mereka tidak akan ditinggal begitu saja sampai mereka kemudian akan mendapatkan ujian dari keimanan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perjalanan
sirah nabawiyah yang kalau kemudian kita baca sirahnya baik di dalam Al-Quran maupun buku-buku sirah atau di hadis Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana para nabi, para sahabat itu ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kemudian naik keimanannya, ujiannya justru semakin berat. Ya, ketika naik keimanan seseorang itu ujiannya semakin berat. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini kita mengatakan beriman kemudian hidupnya nyaman saja, itu harus ditanya, kita bertanya gitu, harus menjadi tanda tanya buat kita. Kenapa? Kenapa Allah tidak menguji saya? Berarti ada keimanan saya yang salah. Padahal ujian itu Allah berikan kepada orang yang beriman untuk menaikkan derajat keimanannya. Makanya harus ditanya kenapa, oh hari ini dari mulai saya lahir sampai sekarang kok saya nggak dapat ujian-ujian. Orang secara logika saja ketika anak ingin naik dari SD ke SMP itu kan proses harus ada ujian. Di kelas 1 ada ujian, kelas 2 ada ujian, kelas 3 sampai kelas 6 ada ujian. Mau naik ke SMP ada ujiannya dan itu lebih sulit ujian. Gak mungkin dari SD kemudian ke SMP soalnya menjadi soal seperti anak SD kelas 1 kan enggak, tetapi soalnya kan lebih sulit gitu. Dan itu ujian untuk melihat sejauh mana kemampuan dia sudah siap belum menjadi siswa SMP. Logiknya seperti itu, dia akan mendapatkan ujian-ujian terus gitu, dan akhirnya ketika naik itu kan itu bagian dari ujian keimanan. Maka ketika kita mengatakan beriman, harusnya ujian itu akan datang kepada kita, dan itu adalah fitrah, konsekuensi dari keimanan yang kita ucapkan. Dan itu dirasakan oleh seluruh nabi, oleh seluruh orang-orang soleh, oleh para sahabat Rasulullah SAW dan lain-lain. Itu dirasakan oleh semuanya, semua manusia yang sudah mengatakan beriman. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak banyak ujian, hartanya banyak, keluarganya bahagia, tidak ada ya masyarakatnya menerima dia dengan baik. Jadi tidak ada ujian, bukan tidak ada ujian, ujiannya sedikit nih. Tapi ketika kemudian Nabi Ayub diangkat menjadi nabi, satu persatu ujiannya datang. Ya, ini dilihat di surat Al-Anbiya, nanti akan ketemu bagaimana kisahnya Nabi Ayub. Karena qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi itu menjadi bagian dari pembelajaran buat kita. Tapi ketika diangkat menjadi nabi, ujiannya mulai satu persatu datang. Yang paling kemudian dahsyat dan fenomenal adalah yang ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub adalah sakitnya beliau. Sakitnya mungkin pertama sakitnya biasa saja. Tapi ketika kemudian sakitnya menjalar ke seluruh tubuhnya, ya, yang disebutkan dalam sebuah buku sirah itu disebutkan sakitnya Nabi Ayub itu adalah penyakit yang hanya dirasakan oleh Nabi Ayub karena tidak akan dirasakan oleh umat setelahnya. Jadi kita tidak akan pernah merasakan sakit yang dirasakan oleh Nabi Ayub. Walaupun disebutkan di sana penyakitnya kusta gitu, tetapi kustanya sudah tahapan tingkatan yang luar biasa parahnya. Nah, itu tidak akan dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Itu ujiannya datang. Dan ketika penyakit itu datang kepada Nabi Ayub satu persatu, dari mulai masyarakatnya meninggalkannya. Kenapa? Karena mereka takut tertular. Kemudian keluarganya satu persatu meninggalkannya, tinggal istrinya saja, hartanya sudah mulai habis. Ujian luar biasa bagi seorang nabi yang saat itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah kepada kaumnya dengan ujian seperti itu. Luar biasa. Kalau kita diberikan ujian seperti dan sakitnya itu tidak hanya setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun sakitnya nggak selesai. Kalau kita diberikan penyakit seperti itu, mungkin
kondisinya bukan lagi kemudian kita akan sabar seperti Nabi Ayub, tetapi bisa jadi kita akan putus asa. Kita akan mengeluh kepada Allah, kenapa sakitnya nggak sembuh-sembuh, bahkan kemudian putus asa, bahkan kemudian di akhir ujungnya bisa jadi kita akan bunuh diri. Begitu. Kenapa? Karena ujiannya nggak berhenti. Tetapi Nabi Ayub itu tidak. Ketika Allah berikan ujian, dia sudah sabar saja, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata keluhan satupun keluar dari Nabi Ayub. Tidak ada. Bahkan sakitnya tambah parah, akhirnya dikucilkan Nabi Ayub dari masyarakatnya karena khawatir tertular masyarakat dengan penyakitnya Nabi Ayub. Tidak ada keluhan sedikit pun. Nabi Ayub mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika merasa bahwa sakitnya sudah mengganggu ibadahnya. Wa ayyuba idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anni massaniyad durru, bahwa saya ibadah saya sudah terganggu dengan penyakit ini, maka dia meminta kepada Allah untuk menyembuhkan sakitnya. Ini ketika merasa terganggu dengan penyakit, karena ibadahnya terganggu dengan ibadah, maka dia meminta kepada Allah. Tapi ketika kemudian ada cibiran, ada kemudian hinaan dari orang-orang sekitar, bahkan ditinggalkan, tidak ada satupun kata mengeluh dari Nabi Ayub. Makanya kata Rasulullah SAW, isbir, bersabarlah seperti Nabi Ayub, kata. Karena kesabarannya luar biasa Nabi Ayub. Ketika dia sakit, saya tidak ada satu keluhan pun ketika mengeluh kepada Allah, bukan keluhan masalah duniawi yang dia sampaikan, tetapi keluhannya adalah karena aktivitas ibadah dia sudah mulai terganggu dengan penyakitnya. Akhirnya dia tidak bisa, ya Allah, saya ingin mendekat kepada dirimu, ibadah yang saya lakukan terganggu karena penyakit ini, maka mohon sembuhkan penyakit ini. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit ini. Jadi itu konsepnya ketika keimanan seseorang ketika seseorang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan ujian dari Allah. Seberapa besar ujiannya itu akan berkorelasi dengan seberapa tinggi keimanan seseorang. Kalau seseorang sudah beriman kepada Allah, tingkatnya sudah tinggi, ya dia ujiannya akan semakin berat. Nah, itu yang kedua. Jadi ketika ujian itu datang kepada seseorang, itu adalah bagian dari konsekuensi keimanan. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibtila itu adalah sebuah penyaringan. Ya. Jadi kalau penyaringan untuk menyaring mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang buruk, bahasanya. Mana orang-orang yang beriman dan mana kemudian orang-orang yang kafir, orang munafik, gitu. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran, ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisahnya Jalut, ya. Kisahnya Tolut, ya, Raja Tolut dan Jalut. Pertempuran bagaimana Tolut dan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat tayyib. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan ujian kepada orang-orang mukmin, sesungguhnya itu adalah bagian dari penyaringan, bahasa sederhananya. Itu adalah sampai kemudian bisa dilihat mana orang-orang hatta yamizal khabisa minat tayyib, sampai bisa dilihat mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang buruk. Itu bagian dari penyaringan. Makanya di dalam kisah Tolut dan Jalut, jadi ketika Tolut, ya, Raja Tolut itu ingin menyerang pasukannya Jalut pada saat itu, bahasanya Allah mengirimkan ujian kepada mereka. Apa ujiannya? Innallaha mubtalikum binahar. Mubtalikum,
bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka dengan binahar, dengan air sungai. Ya. Innallaha mubtaliikum binahar, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka dengan air sungai. Faman syariba minhu falaisa minni. Kalau pasukan Talut itu minum air sungai itu, maka itu bukan bagian dari pasukannya Raja Talut. Ya. Bukan pasukan kami, kata Talut. Bukan pasukan kita kalau mereka meminum. Tapi mereka yang tidak meminumnya itu adalah pasukan kita. Kenapa? Karena kalau mereka minum, di saat kondisi peperangan mereka minum sampai kemudian kekenyangan, mereka tidak akan mampu melawan pasukan Jalut. Yaitu ujiannya, ujian yang diberikan. Nah, itu untuk memilih mana pasukan-pasukan yang setia, mana pasukan-pasukan yang baik, dengan mana pasukan-pasukan yang tidak setia atau pasukan-pasukan yang buruk. Itu untuk memilih. Ternyata fasyaribu minhu illa qalila. Seluruh pasukan, hampir seluruh pasukan itu meminum air sungai itu. Illa qalila, kecuali sedikit. Jadi sedikit sekali dari pasukan-pasukan itu yang kemudian meminum air sungai ini. Nah, ketika kemudian mereka yang meminum air sungai itu ternyata benar, mereka kekenyangan, bertemu dengan Raja Jalut, mereka kalah, tetapi dari yang sedikit ini justru akhirnya bisa memenangkan pertempuran. Mereka yang meminum air sungai itu justru mengalami kelelahan dan akhirnya mereka justru gugur di medan perang. Nah, itu disebutkan mubtalikum, ujian. Allah sampaikan dalam bahasa Qur'annya ujian, mubtalikum bina'an. Untuk apa? Untuk memilih mana yang setia dan tidak setia. Begitupun ketika Allah memberikan ujian untuk kita, maka itu ujian itu untuk memilih mana di antara kita orang-orang yang beriman dan mana di antara kita orang-orang yang kafir atau munafik. Orang-orang yang beriman ketika dia dapat ujian, ya tadi ini sebagai konsekuensi keimanan menghadapi ujian itu dengan benar. Tetapi orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir ketika ujian itu datang kepada mereka, diberikan ujian itu, apalagi orang-orang munafik, ya mereka akan berpikir, ada ujian, datang lagi ujian, tinggalkan saja ujiannya. Keimanan mereka akhirnya kemudian hilang atau terpupus sedikit demi sedikit. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah konsep yang disampaikan Al-Qur'an tentang kata ibtala, bala. Nah, makanya ketika kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tahu ujiannya ini, bahwa ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk melatih saya berhusnudzon kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan saya, karena ini adalah konsekuensi dari keimanan yang saya ucapkan, dan juga untuk memilih saya sebagai orang yang beriman atau bukan. Nah, akhirnya ujian yang datang kepada Nabi Ibrahim fa'atammahun, diselesaikan, disempurnakan dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu konsep bala atau ibtala yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka ketika ujian datang kepada kita, ikuti konsep ini, bukan untuk dihindari, bukan untuk dihilangkan, tetapi mari kita lewati ujian itu sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sudah dihadapi saja ujian yang datang, bukan kemudian dihindari. Kalau dihindari kan berarti kita menghindari ujian, kita tidak mau naik derajat kita menjadi orang-orang yang lebih beriman kepada Allah. Ya, bukan dihilangkan malah ujian itu, tetapi dihadapi untuk tadi sebagai bagian dari sebagai bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kita menjadi naik levelnya menjadi lebih baik lagi. Ujian-ujian apa saja yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga kemudian bisa menyelesaikannya dengan baik, sehingga kemudian beliau pun menjadi imaman linnas di ayat ini. Nah, nanti akan kita sampaikan, mudah-mudahan ada pertemuan yang berikutnya yang kita bisa sharing kembali.
Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian dari Pak Ustadz Yanobu mengenai konsep bala di dalam Al-Quran. Nah, itu tadi di awal dia disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim yang merupakan salah satu ulul azmi yang mendapatkan ujian-ujian yang sangat luar biasa semenjak dari muda sampai akhir hayat. Ini kita sudah tahu semua. Kemudian mengenai bala, yang ternyata pemahaman kita selama ini mengenai bala itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Ternyata bala itu adalah ujian. Ujian itu juga bisa ujian kesedihan, kenikmatan, kekayaan. Itu juga bahkan kebaikan tadi ya disebut hasanah itu juga bisa merupakan jadi ujian. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi terhadap ujian tersebut sehari-hari? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas atau ada yang mau sampaikan, silakan sini Pak. Enggak, jangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai manusia itu mendapatkan ujian itu seberapa lama atau seumur hidup kan, atau setahun sekali, sebulan sekali, atau sepekan sekali, atau setiap hari gitu aja. Kemudian yang kedua, pemberitahuannya apa ya, kalau ini sudah lulus, ini tidak lulus. Kemudian yang ketiga, kalau para nabi itu diuji dengan berbagai macam penderitaan. Tapi kalau untuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu dengan kebalikannya, itu endingnya seperti apa ya? Kalau Nabi Ayub tadi semua dari bencana. Terima kasih Pak. Langsung Pak. Ya, nanti boleh ditambahkan yang lain. Terkait dengan ujian, sampai kapan kita akan dapat ujian? Ya, sampai nanti akhir hayat kita akan dapat ujian. Bahwa ujian yang Allah kirimkan kepada kita itu tidak akan berhenti sampai kemudian keimanan kita memang sudah benar-benar kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan kita rasakan sampai akhir hayat ujian itu. Dan ingat, ujian itu bisa jadi berupa ujian yang akan datang kepada kita itu sesuai dengan kelemahan kita masing-masing. Ya, sesuai dengan kelemahan kita masing-masing. Makanya nanti kalau kita misalnya mau cari apa sih ujian yang ada pada diri kita, lihat kelemahan kita masing-masing. Misalnya kelemahan kita adalah masalah perempuan misalnya. Jadi kita selalu baik sama seorang perempuan, misalnya ini buat bapak-bapak ya, baik sama perempuan, kemudian dengan ya siapapun yang akan mendekati kita itu ya kita akan berhubungan baik lah. Nah, sampai suatu saat mungkin ujian perempuan itu datang kepada kita sampai ya hubungannya jauh lebih dari itu. Nah, kalau kita berhasil melewati itu dengan baik, kita akan selesai ujiannya. Tapi kalau kemudian kita masih belum bisa melewatinya, maka akan datang perempuan itu terus-menerus kepadanya. Sama terus datang saja. Siapapun, nggak disangka, nggak diapapun, perempuan itu akan datang ujiannya kepada kita. Di kantor ketemu dengan ini, nanti di lingkungan ketemu dengan ini, nanti di ini, dan itu akan terus dipertemukan. Sampai kemudian dia tahu bahwa oh ternyata ini ujian dari Allah yang saya harus selesaikan. Dia baru saat dia paham. Ada ujiannya dengan harta. Dia tidak mampu mengelola dengan harta, tadi saya sampaikan. Tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Bisa jadi harta itu terus datang tapi tidak mampu mengelola dengan baik.
tidak mampu mengelola sesuai dengan syariat, maka harta itu akan datang terus. Tetapi penggunaan harta itu tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta itu datang, kok rezekinya dia nggak ibadah, dia nggak misalnya sholatnya juga jarang-jarang, iya infaknya jarang-jarang, kemudian baca Qur'annya juga jarang-jarang. Tapi kenapa kemudian kok rezekinya ngalir terus? Gitu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian terus diberikan. Nah, ketika kemudian dia mulai pada satu titik sadar, oh iya, ternyata kenapa kemudian harta ini malah menjauhkan saya dari Allah, dia kembali kepada Allah, selesai ujian hartanya. Bisa jadi ya sudah selesai ujian hartanya, dia akan kemudian dia mengelola harta itu dengan baik. Selesai ujian hartanya, nanti dia akan ditambahkan dengan ujian yang lain. Jadi artinya nanti kita yang bisa mengukur sendiri sejauh mana ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mampu sabar dengan anak, misalnya, ya nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ujiannya ya dari anak terus menerus nih. Sampai kemudian kita bisa menyelesaikan ujian tersebut. Kita ujiannya adalah dari pasangan, misalnya pasangan kita seperti ini agak susah pokoknya ujiannya dari pasangan, ya itu nanti ujiannya dari dia terus sampai kemudian selesai ujiannya bahwa sudah semuanya pasangan kita sudah baik, sudah soleh, sudah punya satu visi dan misi yang bersama gitu ya. Selesai ujiannya dari situ, apakah kemudian selesai ujiannya? Enggak, nanti akan ada ujian lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu akan terus menerus sampai kemudian keimanan kita nanti akan semakin meningkat. Nabi Ayub apakah kemudian selesai dari ketika sembuh dari dari penyakit itu kemudian tidak diuji, ya diuji lagi dengan umatnya gitu. Nah, kan ujiannya penyakitnya sudah selesai. Tetapi ketika kemudian berdakwah kepada umatnya, memberikan dakwah kepada umatnya, ternyata banyak juga penolakan dari umatnya, yaitu kemudian ujian lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seberapa jauh keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ujian itu tidak akan pernah berhenti gitu. Sampai kenapa kemudian kalau kemudian ujian itu berhenti, selesai gitu. Termasuk dengan misalnya ujian masalah rezeki juga itu sudah selesai, ya itu berarti menjadi titik di mana kita sudah diselesaikan urusan kita di dunia. Jadi kalau melihat ini udah selesai, kayak Nabi Muhammad SAW itu kan sudah selesai. Dia diuji dari lahir sampai kemudian dan menjadi rasul, kemudian menjadi nabi, kemudian menjadi rasul, itu penuh hidupnya penuh dengan ujian. Ketika sudah selesai, tidak ada lagi ujian buat Nabi Muhammad SAW. Urusannya sudah selesai, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mencukupkan hidupnya di dunia. Sudah ujian kamu sudah selesai. Sekarang tinggal menikmati hasil ujiannya di akhirat. Kan begitu. Jadi ujian itu tidak akan pernah selesai. Jadi kalau kemudian kita merasa kok hidup saya penuh dengan ujian ya gitu. Hari ini saya diuji dengan ini, bulan besok saya diuji dengan ini, bulan depan saya ada ujian. Ya itu bagian dari, sekali lagi, itu adalah bagian dari dinamika hidup sunnatullah yang memang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau ujiannya kemudian kekayaan, harta dan yang lain-lain seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, itu makanya Nabi Sulaiman menyebutnya harta yang diberikan kepada beliau itu kan dengan liyabluwani, bahwa hadza min fadli rabbi. Ini semua, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan hartanya banyak. Hartanya Nabi Sulaiman itu banyak, bahkan kekayaannya Nabi Sulaiman kalau dihitung dengan jumlah kekayaan seluruh manusia di muka bumi ini, itu hanya sepersekiannya gitu. Yang ada di muka bumi ini dari hartanya Nabi Sulaiman. Kekuasaannya itu bukan hanya bangsa manusia, tetapi bangsa jin saja di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Kan luar biasa. Kalau Prabowo ya hanya Indonesia saja. Tapi ini Nabi Sulaiman seluruh dunia, bahkan bangsa jin gitu, itu di bawah tunduk, di bawah kekuasaannya Nabi Sulaiman. Bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis dalam waktu yang hanya sekejapan mata saja, lewat pasukannya Nabi Sulaiman istilahnya, lewat pembantu-pembantunya Nabi Sulaiman. Nah itu kekuasaannya luar biasa, hartanya luar biasa.
Tapi apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya. Liyabluwani, untuk mengujiku. Bahasanya Nabi Sulaiman begitu, itu untuk mengujiku. Akfur am ashkur gitu. Saya kufur atau saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian saya kayak kufur, ya berarti selesai. Bahwa saya ujian ini saya tidak lolos dalam ujian ini. Tapi kalau saya bersyukur, maka saya sudah bisa mengelola ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu harta kan. Nabi Sulaiman bisa mengelola atau mengatur ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuai dengan syariat yang Allah berikan kepada beliau. Ya, jadi ujian itu tidak akan pernah berhenti. Jadi akan terus-menerus ujian itu datang. Sejauh mana kita bisa mengetahuinya, kita yang tahu sendiri ujian itu, karena setiap orang ujiannya berbeda-beda. Jadi semua kita akan berbeda-beda ujiannya. Tidak semua orang sama ujiannya. Mungkin ada yang sama, tapi setiap orang berbeda ujian. Nah kemudian tadi kalau kemudian Nabi Ayub itu selesai dengan penyakitnya, sembuh dengan penyakitnya, apakah selesai ujian? Tidak selesai di situ. Nabi Sulaiman dengan hartanya itu bagian dari ujian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya tadi menyelesaikannya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya ya mengelola semua hartanya sesuai dengan syariat yang Allah berikan. Ya. Terima kasih Tan. Ternyata itu ujian itu tidak pernah berhenti, jadi never ending story ya Tan ya. Jadi baru berhentinya itu apabila kita telah meninggalkan dunia yang fana ini, barulah berhenti. Dan mungkin juga kita juga bisa melihat keseharian, mungkin tetangga, saudara kita, teman kita, sepertinya kehidupan sehari-harinya baik-baik saja, ternyata mereka memiliki ujian permasalahan yang berbeda yang juga mungkin bisa jadi kita tidak sanggup menghadapinya. Jadi setiap orang itu pasti akan mendapatkan dengan ujian. Nah, pada pagi hari ini kita mendapatkan pemahaman pencerahan yang baru lagi, sehingga kita bisa untuk mengimplementasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja kajian kita pada pagi hari ini. Nah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan.